Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan reading kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak terlalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Nah, tema kali ini mengenai dia menggunakan jurus kura-kura dalam perahu. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, apa itu jurus kura-kura dalam perahu ya. Di sini aku menangkap energi dari seseorang yang sepertinya terkoneksi denganmu atau pernah berdealing dengan dirimu di masa lalu ya. Atau hingga saat ini juga masih terkoneksi tapi intensitasnya itu rendah ya, tidak seperti dulu ya guys ya. Mungkin kamu dulu itu sering sekali ya ketemuan sama dia ya, intensitasnya tuh tinggi gitu ya guys ya. Walaupun kamu tidak begitu akrab dengan dia tapi sering ketemu gitu loh guys ya. Tapi sekarang ini udah jarang ketemu ya, nggak sering gitu ketemu ya. Apalagi kalau kamu udah tahu gitu ya guys ya, dia memiliki niat yang tidak baik ke kamu ya. Itu benar-benar aku rasa bikin kamu jadi ilfil atau males banget ketemu sama dengan orang ini ya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, kenapa dia bisa mengeluarkan jurus kura-kura dalam perahu ya. Ada apa ini ya? Mari kita cari tahu lebih detail lagi ya guys ya. Oke, di sini ada Four of Wands, next Two of Cups. Oke. Ada Seven of Wands, ada Six of Pentacles, ada the Moon, ada Nine of Ephesus or Nine of Swords, ada Three of Wands, ada the Better Wagon or the Chariot. Oke guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya orang ini memiliki niat tidak baik sedari awal ya, ketika berkenalan dengan kamu atau ketika terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Dulu kamu sering sekali berinteraksi dengan orang ini karena orang ini sering sekali mendekati kamu, walaupun sebetulnya kamu merasa tidak nyaman ya guys ya. Energinya ada feminim, ada maskulin ya, depends on your story, tergantung dari cerita masing-masing ya guys ya. Ada cowok, ada cewek ya, tapi kebanyakan ya 75% itu cewek ya. Dia dulu itu sering mendekati dirimu ya karena dia menginginkan sesuatu dari kamu ya. Sepertinya dia ini tidak sendirian ya, tapi dia bersama dengan orang lain ya. Sepertinya dia bersekongkol gitu ya dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama ya ke kamu ya guys ya. Di sini dia sering sekali ya mendekati kamu ya untuk mengenali dirimu lebih detail ya guys ya. Dia pengen tahu siapa sih kamu ini sebenarnya, apakah kamu ini adalah orang yang bisa dimanipulasi dengan mudah, apakah kamu ini bisa dimanfaatkan oleh dia, apakah kamu ini bisa diperalat olehnya, apakah kamu ini bisa memberikan keuntungan baginya ya. Dikonfirmasi oleh Four of Wands ya. Ini bisa jadi adalah teman sejawat atau teman sekerja, atau ini adalah tetangga kamu sendiri ya guys ya. Mungkin tetangga jauh ya, entah berada di jalur atau blok mana gitu ya, dalam suatu komplek gitu ya guys ya, atau di circle tempat kamu tinggal gitu ya guys ya. Rumah dia itu cukup berjarak ya dengan dirimu gitu, jadi nggak dekat gitu ya, bukan tetangga dekat tapi sepertinya tetangga jauh ya. Namun dia ini sering mampir ke tempat kamu ya, mungkin kamu berdagang atau jualan ya, atau kamu memiliki suatu usaha tertentu ya guys ya, atau kamu ini memang seseorang yang sering sekali didatangi oleh orang-orang yang ada di circle kamu, mungkin karena kamu memiliki kapasitas tertentu ya, atau mereka memiliki kepentingan kepadamu gitu ya.
Jadi mereka sering berkunjung ke tempatmu ya, atau orang ini sering mengunjungi temannya ya, yang mana temannya itu adalah tetangga kamu sendiri, mungkin berseberangan rumah atau di samping rumah ya, atau di sekitar tempat kamu tinggal gitu, ada temannya gitu ya guys ya. Jadi dia jauh-jauh dari blok mana atau dari jalur mana gitu ya ke tempat kamu hanya untuk mengunjungi temannya ini ya guys ya. Kamu nggak pernah menyangka bahwa dia dan temannya ini ya bersekongkol gitu ya guys ya, atau memiliki kerjasama ya, yang mana sepertinya ini mengarah pada untuk memanipulasi ya guys ya. Sepertinya dia dengan orang ini ya, yang mana ini adalah tetangga kamu atau teman kamu sendiri, itu punya niat terselubung ya, memiliki tujuan yang sama ya untuk memanfaatkan dirimu ya. Mungkin kamu di sini secara finansial atau ekonomi itu lebih baik ya, atau kamu ini lebih mapan daripada mereka gitu ya guys ya, atau kamu memiliki usaha ya, sementara mereka nggak punya usaha, atau mereka pengangguran, atau mereka nggak ada job gitu ya guys ya. Jadi ini adalah orang-orang yang sepertinya tidak ada kerjaan ya guys ya. Itu kenapa orang-orang yang tidak ada kerjaan ini selalu berusaha untuk memanfaatkan situasi atau kondisi, bahkan memanfaatkan orang lain demi keuntungannya gitu ya guys ya. Dia menginginkan sesuatu dari dirimu, yang mana sepertinya kamu memiliki sesuatu yang berharga gitu ya guys ya, menurut penilaiannya, menurut penglihatannya ya, kamu memiliki sesuatu yang tidak biasa, yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk keuntungan mereka semata, kayak gitu loh guys ya. Di sini aku ngerasa ya bahwa diam-diam orang ini merencanakan sesuatu untuk dirimu ya guys ya. Bahkan aku rasa sering sekali mereka ini merencanakan berbagai hal untuk bisa menjebak dirimu ya, agar bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh mereka. Mereka ini bersekongkol loh guys ya. Ada 2 orang yang bersekongkol ya. Gendernya ini bisa cowok atau cewek, tapi energinya maskulin dan feminim ya. Bisa cewek-cewek, bisa cowok-cowok, bisa cewek-cowok gitu loh guys ya. Tapi energinya maskulin dan feminim ya. Mereka ini bekerja sama untuk bisa mendapatkan sesuatu dari dirimu ya. Mungkin mereka ingin tipu-tipu atau memanipulasi kamu secara finansial atau keuangan gitu ya guys ya. Ada sesuatu yang mereka inginkan dari dirimu. Aku ngerasa energinya kuat sekali ya, bahwa mereka menginginkan keberhasilan atau kesuksesan atau pencapaian yang kamu raih dalam hidupmu ya. Mungkin kamu berhasil membangun usaha tertentu ya guys ya, atau mungkin kamu memiliki kehidupan yang makmur, sejahtera gitu ya guys ya, yang mana kamu memiliki kualitas yang bagus di dalam kehidupanmu ya. Sementara kehidupan mereka itu berbanding terbalik ya guys ya dengan kehidupan kamu ya. Itu kenapa mereka di sini berencana untuk bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan, untuk bisa memperoleh apa yang kamu peroleh gitu ya, tanpa usaha, tanpa mereka bersusah payah, tanpa usaha, tanpa kerja keras. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang kamu miliki. Itu kenapa mereka menyusun strategi, rencana, trik, intrik ya, buat tipu-tipu atau memanipulasi kamu. Dikonfirmasi oleh Seven of Wands ya. Ada salah satu dari mereka ini yang sering mengunjungi orang yang satunya. Itu biasanya mereka berdiskusi, kayak bermusyawarah atau berembuk gitu ya guys ya, untuk bisa mencari titik lemahnya kamu, untuk bisa menemukan cara ya. Maka mereka berencana, entah pagi, entah siang, entah malam ya guys ya. Mereka berdua ini sering bersama-sama, sering ngumpul bersama ya. Entah itu mereka itu sambil menggosip atau ngerumpi, entah itu mereka pura-pura saling berkunjung ya. Mereka banyak menyusun strategi ya guys ya. Strategi untuk bisa memanfaatkan diri kamu gitu ya guys ya. Tapi sepertinya apapun rencana yang mereka lakukan ya, termasuk strategi-strategi yang mereka susun untuk bisa memanipulasi kamu dan memanfaatkan diri kamu ya, itu semua tidak berhasil ya guys ya, karena kamu di sini memiliki intuisi yang sangat tajam ya, dikonfirmasi oleh The Moon ya guys ya. Kamu punya firasat, feeling atau insting yang tajam gitu. Jadi kamu nggak bisa dibodohi oleh mereka, tidak bisa dimanipulasi oleh mereka ya guys ya. Mereka tidak bisa memanfaatkan dirimu, mereka tidak bisa membodohi kamu, mereka tidak bisa menipu kamu ya. Jadi semua rencana mereka itu sepertinya sia-sia belaka ya guys ya. Nah, oleh karena mereka tidak bisa memanfaatkan dirimu, oleh karena mereka tidak bisa memanipulasi kamu, maka mereka ini mengubah rencana ya untuk bisa menghancurkan usaha kamu,
untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu. Aku rasa di sini mereka berusaha untuk merusak reputasi kamu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya. Mereka suka jalan-jalan ya ke tetangga gitu ya, atau ke mana-mana gitu ya guys ya, untuk bisa menjelek-jelekan dirimu di sini ya guys ya. Mereka kayak menebar-nebar gosip atau berita yang nggak benar gitu, hoax ya, untuk menghasut orang lain ya, agar orang-orang tuh nggak suka sama kamu, agar ilfil sama kamu gitu ya guys ya, agar orang-orang tuh benci sama dirimu gitu ya. Jadi mereka kayak mempromosikan cerita berita gitu ya guys ya, kayak ngejelekin kamu gitu, pengen membuat nama baik kamu itu rusak di mata orang banyak gitu loh guys ya. Karena kamu di sini nggak bisa dimanfaatkan dan nggak bisa dimanipulasi oleh mereka ini. Itu kenapa mereka jadi kesal dan mengubah arah gitu ya, untuk membuat reputasi kamu jadi jelek di mata orang-orang. Nah, seperti itu ya. Mereka berusaha sekali untuk merusak nama baik kamu di sini loh guys ya. Karena aku rasa ya mereka sangat insecure dengan dirimu ya guys ya. Mereka tuh takut sekali kalau kamu itu levelnya berada di atas mereka dan mereka berada di bawah kamu levelnya. Kayak gitu ya guys ya. Itu kenapa mereka sedaya upaya berusaha untuk menjatuhkan dirimu di sini ya guys ya, agar kamu ini terlihat jelek di mata orang-orang, agar kamu ini terlihat tidak baik gitu ya guys ya. Karena ya mereka percuma aja gitu ya merencanakan segala sesuatu tapi gagal terus gitu ya. Mereka menyusun strategi tapi nggak ada guna ya, semuanya sia-sia gitu. Oleh karena itu ya udah, kalau kamu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dimanfaatkan, ya udah kita langsung berikan aja dia, yaitu kamu ini, pelajaran kayak gitu loh guys ya. Karena mereka merasa bahwa mereka punya kuasa ya, punya hak untuk bisa mengatur orang-orang yang ada di circle-nya mereka gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh seolah-olah dilarang untuk sukses gitu ya. Mereka ini berusaha untuk melarang kamu bisa mendapatkan pencapaian atau meraih atau mewujudkan apa yang kamu mau gitu. Jadi mereka kalau misalnya nggak bisa mendapatkan apa yang kamu miliki gitu, maka mereka berusaha untuk menghancurkannya gitu ya. Jadi kayak ada dua opsi atau dua pilihan ya. Apakah kamu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanipulasi oleh mereka ini atau tidak. Kalaunya bisa, maka mereka nggak akan mengganggu hidup kamu, mereka nggak akan ngusik kamu, tapi kayak kamu itu kayak mesti kasih mereka itu semacam upeti gitu loh guys ya. You know upeti ya, seperti suap lah istilahnya ya. Atau mereka tuh kasarnya tuh kayak mau ngebajak orang gitu loh guys ya. Ngebajak orang gitu ya untuk bayar atau untuk memberi sesuatu ke mereka sebagai kompensasi ya, bahwa mereka ini memiliki hak untuk itu gitu, karena mungkin mereka udah lama berada di circle itu ya, mereka itu adalah orang lama ya, atau mereka memiliki wewenang, memiliki otoritas, makanya orang-orang tuh harus ngikutin apa maunya mereka kayak gitu loh guys ya. Kalau yang nggak mau, maka mereka akan mengganggu, maka mereka akan tidak segan-segan untuk berusaha lebih ekstrim lagi, yaitu merusak usaha kamu atau menghancurkan kehidupan kamu gitu ya. Karena mereka di sini sangat insecure ya guys ya. Mereka benar-benar merasa tidak nyaman melihat kamu tuh sukses. Mereka merasa tidak aman melihat kamu itu bisa berhasil dalam hidupmu gitu loh guys ya. Mereka merasa kalah di sini. Ya, sangat-sangat insecure. Itu kenapa berbagai macam cara ya mereka lakukan. Aku rasa ini mereka memiliki jiwa pesaing yang sangat kuat ya guys ya. Kalau kamu cewek, maka orang-orang ini adalah cewek. Kalau kamu cowok, maka orang-orang ini adalah cowok ya. Gendernya ya, yang berusaha untuk menjatuhkan dirimu di sini ya guys ya. Karena kamu nggak bisa dimanfaatkan dan nggak bisa dimanipulasi. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa dimanipulasi, dimanfaatkan, diperalat, atau orang-orang tidak bisa mengambil keuntungan dari dirimu, maka siap-siap kamu akan menghadapi sekelompok orang atau segelintir orang yang akan mengganggu atau mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Nah, ini seperti preman aja ya, seperti preman kampung ya guys ya, yang mana kayak suka ngebajak orang gitu. Jadi harus kayak bayar upeti atau bayar sesuatu gitu, atau memberi sesuatu gitu loh guys ya, agar mereka tidak bertindak di luar daripada batas gitu loh guys ya.
Jadi kayak pengen mengancam dirimu tapi secara halus gitu ya, secara tanpa kamu sadari ya, tanpa kamu ketahui bahwa mereka ini sebenarnya adalah pecundang ya, orang-orang yang hanya bisa berbuat tapi nggak bisa bertanggung jawab. Nah seperti itu, mereka akan lari dari tanggung jawab ya. Ketika kamu mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, ada sesuatu yang tidak beres, atau ada kerusakan, kehancuran yang dilakukan atau diperbuat oleh diri mereka, maka mereka akan mengeluarkan jurus kura-kura dalam perahu ya guys ya, yaitu pura-pura nggak tahu ya. Jadi mereka kalau misalnya disodorkan pertanyaan atau kamu bertanya dengan mereka gitu, kenapa ada yang seperti ini atau kenapa kamu melakukan ini, maka mereka akan mengalihkan pembicaraan ya, mereka akan mengaburkan poin-poin yang kamu ingin ketahui ya, mereka akan menyamarkan pertanyaan kamu dengan sesuatu yang tidak penting. Jadi mereka akan membawa kamu kepada cerita yang tidak sesuai dengan apa yang kamu tanyakan ya, mereka akan menjawab dengan jawaban yang berbeda yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu atau yang kontras dengan apa yang kamu tanyakan gitu ya. Mereka sengaja melakukan itu ya guys ya, agar mereka terhindar daripada tanggung jawab yang mana seharusnya mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka ya. Perbuatan mereka yang menindas kamu, perbuatan mereka yang menjahili kamu, yang usil sama kamu atau yang mengusik kehidupan kamu gitu ya guys ya. Di sini mereka akan berpura-pura ya guys ya, mereka mengeluarkan jurus kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Kayak nggak tahu apa-apa, kayak innocence ya. Mereka akan pasang wajah lugu, wajah polos ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Dan kamu akan dibuat kebingungan oleh mereka ya. Kalau kamu tidak jeli, kalau kamu tidak cermat, maka mereka akan bisa mengecoh kamu ya, dan membuat kamu terperdaya ya, tertipu oleh kepolosannya mereka, keluguannya mereka, karena aku rasa mereka ini adalah raja atau ratu drama ya guys ya. Mereka sudah terbiasa melakukan hal ini ya kepada orang-orang sebelum dirimu ya. Mereka terbiasa menindas orang-orang dengan caranya mereka ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini aku rasa ya, kamu sudah tahu ya trik dan intriknya mereka ya, dikonfirmasi oleh The Battle of Wagon or The Chariot ya. Kamu tuh udah tahu tipu-tipunya mereka ya, tipu dayanya mereka. Benar-benar kamu udah tahu banget gitu ya guys ya. Di sini aku rasa ya, kamu nggak akan tertipu ya guys ya, dengan actingnya mereka ya, dengan cara mereka berperilaku terhadap dirimu ya. Kamu nggak akan tertipu ya, karena kamu di sini memiliki intuisi yang sangat tajam ya, feeling yang kuat ya. Apalagi kamu itu adalah orang-orang yang dijaga ya oleh entitas yang tak terlihat ya, yang berasal dari para malaikat gitu ya guys ya, yang mana ini adalah para malaikat ya yang jaga kamu ya. Itu kenapa kalau ada energi negatif atau ada sesuatu yang tidak beres, kamu akan segera tahu ya melalui intuisi kamu atau feeling atau firasat kamu ya. Dan insting kamu ini sangat kuat gitu ya, kamu mampu menganalisa orang-orang dengan kata-katanya aja ya, dan kamu bisa membaca karakter mereka juga walaupun kamu tidak terlalu kenal dengan mereka ya guys ya, tapi kamu tahu gitu, oh nih orang mau nipu, oh nih orang mau manipulasi, oh nih orang mau memanfaatkan aku, oh nih orang mau memperalat, kamu tuh tahu gitu loh guys ya. Itu kenapa ya di sini mereka selalu mengeluarkan jurus kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tidak tahu ya, agar kamu itu terkecoh karena dikiranya kamu ini adalah orang polos, karena dikiranya kamu ini adalah orang yang kosong ya, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Itu kenapa mereka sangat berani untuk masuk ke zona kamu dan mengubek-ubek kehidupan kamu ya guys ya. Kalau kamu tidak mau mengasih atau memberi apa yang mereka inginkan, maka mereka akan melakukan sesuatu yang ekstrim yang bisa menghancurkan mungkin saja karir kamu, usaha kamu atau pekerjaan kamu gitu loh guys ya. Tapi mereka ini pengen ngebajak kamu lah istilahnya ya, atau mengambil sesuatu yang berharga dari dirimu itu secara halus ya, dengan cara yang sangat-sangat smooth atau halus ya guys ya, agar kamu itu tidak sadar bahwa mereka sedang memanipulasi kamu. Tapi karena keburu ketahuan, akhirnya mereka mengeluarkan jurus kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu gitu loh guys ya. Karena mereka malu ya
melakukan sesuatu yang menyalahi aturan. Mereka tahu ini adalah perbuatan yang salah, tapi mereka memang tak tahu malu dan tidak mau tahu ya. Mereka akan tetap selalu berusaha untuk mengambil hak orang lain karena mereka ini adalah orang-orang yang terbiasa merampas hak orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Cancer and Pisces. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat what is message from the universe for you. Only one card. Oke, di sini ada beyond limitations. Today I asked my own expectations. I open my consciousness to the infinite. There are no limitations. There is no end. Everything is unfolding in a continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a broader horizon. I look beyond all barriers created from my own beliefs and fears. I'm now open to new possibilities. Jadi di sini pesannya buat kamu ya. Kamu mesti melampaui batasan dari ketakutan kamu ya. Kamu nggak perlu takut dengan mereka-mereka yang berusaha untuk memanipulasi kamu, bahkan mengancam dirimu ya guys ya. No need to scare. Nggak perlu takut ya guys ya, karena mereka itu sebetulnya lemah ya. Mereka adalah orang-orang yang lemah ya, karena mereka aja menyerang kamu atau melakukan intrik manipulasi itu bersama-sama, rombongan, komplotan, bergrup, bersekongkol, tidak berani sendiri, sementara kamu sendirian. Nah, di sini aja udah membuktikan bahwa kamu itu lebih kuat daripada mereka ya. Kamu lebih memiliki value dibanding mereka di sini ya guys ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu, kamu tuh berusaha atau mengusahakannya dengan bekerja atau dengan mengupayakan apa yang kamu bisa, kamu akan lakukan untuk bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Sementara mereka bisanya hanya meminta atau memeras atau ngebajak orang lain gitu loh guys ya. Mereka hanya bisa memorotin orang dengan cara-cara manipulatif gitu ya. Jadi kamu nggak perlu merasa khawatir, apalagi takut ya menghadapi mereka ini ya guys ya. Tetaplah kamu berdiri tegak ya ketika kamu berhadapan dengan orang-orang toksik ini. Ketika kamu membuka kesadaran kamu lebih jauh lagi, maka tidak ada batasan ya. Kamu tidak perlu membatasi diri untuk berkarya, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk mencapai apa yang kamu mau di dalam hidupmu. Karena selama kamu memiliki tekad yang kuat, apapun yang kamu inginkan, itu bisa kamu dapatkan ya guys ya. Walaupun mereka berusaha menghalang-halangi kamu karena mereka gagal atau tidak berhasil memanipulasi kamu, bukan berarti itu menjadi alasan untuk kamu ragu dalam melangkah ya. Jangan ada keraguan, lewati batasan yang mereka buat ya. Mereka mencoba untuk membuat batasan agar kamu mendapatkan kesulitan di dalam berusaha ya. Lewati batasan yang mereka buat gitu ya guys ya. Lewati, hadapi permasalahan-permasalahan yang mereka ciptakan, hambatan-hambatan yang mereka ciptakan. Lewati semua itu ya guys ya. Kamu tak perlu takut dan tak perlu gentar dengan orang-orang toksik ini, karena sebenarnya mereka ini mental patungan ya. Mereka nggak akan berani menghadapi kamu sendirian. Mereka beraninya itu rombongan, komplotan, bergrup, bergeng. Hanya itu yang mereka bisa lakukan, karena mereka tahu sebetulnya perbuatan mereka tuh salah, menyalahi aturan, tapi mereka nggak mau tahu, dan mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu keserakahan gitu. Kenapa? Mereka berusaha keras untuk bisa mengambil atau merampas hak orang, karena mereka sepertinya tidak memiliki iman ya. Oleh karena itu, kamu perlu membuka pikiran lebih jauh lagi. Kamu perlu membuka pikiran lebih luas lagi ya guys ya, bahwa kamu perlu menghadapi realita yang ada saat ini. Kamu perlu menghadapi tantangan-tantangan yang diciptakan oleh orang-orang toksik ini. Dan kamu perlu meningkatkan keyakinan dirimu dan melampaui batasan-batasan toksik yang mereka ciptakan.
ya, yaitu ketakutan. Mereka mencoba untuk mengintimidasi kamu agar kamu ketakutan. Jadi kamu serba salah untuk melangkah, serba salah untuk mengambil keputusan, serba salah untuk bisa bergerak ya. Jangan mau dikontrol oleh mereka. Hanya dirimu sendiri yang bisa mengontrol atau mengendalikan dirimu sendiri ya guys ya. Ambil kendali atau pegang kontrol untuk dirimu sendiri, untuk kehidupanmu sendiri. Jangan terkecoh oleh mereka ya. Jangan mau terjebak di dalam zona yang mereka buat ya. Sudah saatnya kamu sekarang terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam kehidupanmu, yaitu potensi-potensi besar yang mungkin saja perlu kamu explore dan expose ya, agar bisa meningkatkan kualitas dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kebaikan, keberlimpahan, keberuntungan, dan kerezekian yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys ya. See ya.